Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Elviana dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro. Nah, dalam video ini kita akan membahas seputar aktivitas bisnis. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang wisatawan dalam bidang MUA. Mari kita simak video. Halo Mbak Resti, saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai usaha yang Mbak jalani. Mbak kan sebagai seorang MUA nih, nah bagaimana rencana awal dan bagaimana tuh perencanaan awal yang Mbak jalani sebagai seorang MUA seperti aku? Awalnya sebenarnya cuma dari koleksi aja ya, tapi beberapa kali itu minta disediakan hantaran, minta sekalian make upnya, minta sekalian tiketnya. Sebenarnya belum kepikiran ya, cuma dari masukan mereka jadi menyediakan semua. Sekarang udah lengkap, kayak hantaran itu saya serahkan, buket itu juga bisa dipesan. Jadi yang tadinya cuma menjadi lemari cuma di dalam ruangan itu, sekarang alhamdulillah kita punya panggung itu bisa buat outdoor. Jadi cuma acara kecil itu bisa, kayak akikohan itu bisa, terus acara kecil lah, kayak pernikahan tapi nggak gede itu alhamdulillah udah ada. Tahap awal perencanaan Mbak yang lakukan dalam bisnis ini itu seperti apa ya Mbak? Tahap awal aku merintis usaha dekorasi itu sebenarnya udah berencana dari 3 tahun yang lalu. Terus sebenarnya cuma punya modal 1 juta. 1 juta itu aku nyicil bunga cuma beberapa sih, belum sebanyak ini sebenarnya, cuma beberapa sih. Terus beli ring, beli gawangan itu sebenarnya kurang sih, cuma belum aku nih belum dipublis karena belum lengkap semua. Awalnya cuma bantu saudara sih, terus jadi merambah dari saudara ke tetangga tahu, teman-teman tahu. Jadi ada job tambahan. Jadi aku nambah aksesoris kayak bunga, kayak lampu aksesoris lainnya, kayak gawangan kita nambah lagi. Alhamdulillah dari dekorasi kita udah lengkap. Ada permintaan sekalian pakai take-up sekalian gitu. Jadi ya mau nggak mau kita beli alat-alatnya. Alat-alat yang dibutuhkan itu seperti kayak lipstick, terus foundation dan lain sebagainya itu perlu dibeli gitu ya Mbak. Iya. Terus dari alat-alat makeup sudah lengkap nih, terus Mbak tuh merambah ke dunia nail art juga atau ke henna art, terus kayak hantaran-hantaran juga yang dilakukan oleh para pengantin dan lain sebagainya itu juga tidak Mbak? Kebetulan nih aku juga punya sedikit keahlian di bidang melukis ya. Aku bisa melukis henna. Untuk calon pengantin nggak cuma dekorasi, bisa sekalian make up sama henna. Nah, untuk cara promosinya tuh gimana aja sih Mbak yang Mbak lakukan? Dari promosi gampang sih, nggak cuma dari mulut ke mulut. Jadi sekarang kan media sosial ini lagi heboh ya, maksudnya lagi booming nih. Jadi ya cuma posting aja sih di IG, di Facebook, TikTok. Ya sekiranya banyak yang struktur organisasinya
untuk menjalankan bisnis ini siapa saja Mbak? Sebenarnya nggak terlalu formal ya, karena ini kan hanya perseorangan nih. Jadi saya cuma punya asisten untuk make up 2 dan untuk membantu saya pasang dekorasi tidak orang. Nah nih Mbak, bagaimana Mbak itu memimpin atau memberikan arahan-arahan terhadap teman-teman yang membantu Mbak? Nah, sebenarnya nggak terlalu formal ya, juga nggak terlalu formal juga ya, santai sih, nggak terlalu terstruktur. Yang paling diutamakan itu kan kerja sama tim. Untuk hasil akhir kita cross check bareng sama. Nah Mbak Resti, apakah ada pengawasan khusus nggak sih Mbak dalam bisnis Mbak ini? Sebenarnya nggak ada pengawasan khusus ya, yang penting kita kompak kerja sama tim aja. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Nah bagaimana Mbak itu mempertahankan atau mengembangkan usaha bisnis Mbak ini agar tetap berjalan? Nah itu tadi, kita jangan malas-malas untuk promosi. Jadi ya mengikuti perkembangan zaman lah, anak-anak sekarang gimana, terus update alat-alat dekorasi kayak lampu gitu, alat-alat make up, hantaran dan alat make up, mengikuti perkembangan zaman sekarang lah ya, mengikuti selera anak-anak muda sekarang, kayak gimana seleranya anak-anak muda sekarang. Nah terima kasih Mbak Resti telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Iya, sama-sama.